Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, semoga saat ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezeki, dan tentunya penuh berkah. Seperti biasa, kakek akan mengajak sahabat untuk mengikuti kegiatan kakek yang kebetulan saat ini sedang berada di perkebunan jagung milik kakek. Nah, seperti yang sahabat lihat di belakang kakek ini adalah pohon-pohon jagung yang saat ini sudah mulai berbuah ya. Semoga saja sampai nanti panen finish hasilnya memuaskan. Bagi sahabat yang baru saja bertemu dengan kakek, ayo kita bersilaturahmi. Dan insya Allah kakek akan berkunjung ke channel-channel sahabat. Sekalipun mungkin agak lambat, tapi kakek pastikan akan berkunjung. Proses penanaman jagung untuk mendapatkan hasil yang seperti ini tentunya beberapa tahap yang harus dilakukan hingga mencapai jagung yang seperti ini. Ini pun sebetulnya kurang maksimal dikarenakan tadi kakek tertinggal pada saat menanam, kemudian pada saat proses perkembangannya pertumbuhan jagung, kakek terkendala oleh curah hujan ya. Karena seperti sahabat lihat, seperti sahabat tahu bahwa daerah kakek adalah daerah lahan yang memang notabene hanya mengandalkan pengairan dari air hujan, jadi tak ada hujan sebutnya. Ayo bagaimana proses yang akan kakek lakukan di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada. Seperti biasa kakek akan mengajak sahabat semua untuk mengikuti kakek melihat proses dan perkembangan perkebunan jagung di Kabupaten Tuban. Kebetulan saat ini kakek sore hari ini seperti biasa menyempatkan diri melihat bagaimana perkembangan jagung di perkebunan kakek. Kakek akan sedikit menerangkan bagaimana proses jagung yang saat ini hingga sampai saat ini bisa seperti ini ya. Masih ada beberapa kali pengerjaan nantinya ini sampai masa panen. Ini jagungnya ya. Lumayan ini subur. Ini rumputnya alhamdulillah ini tidak ada. Nah ini. Nah, proses selanjutnya yaitu disebutnya ngerempeli ya. Nah, ini pruning atau membuang daun-daun bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kakek contohkan dulu. Nah, ini nanti akan dibuang seperti ini. Mengapa ini harus dibuang? Sebetulnya kalau punya ternak untuk tanaman, untuk makanan sapi ini sangat bagus sekali. Sayangnya kakek memang tidak punya ya, tidak memelihara sapi. Keuntungan bagi pohon ini karena musim hujan ini, nah seperti ini. Kalau dibiarkan ini akan jadi busuk batang. Nah ini, seperti ini ya. Nah ini sebelum terjadi busuk pasang, busuk batang, kita buang ya daun-daun yang sudah terindikasi akan busuk. Nah seperti ini. Dengan luas lahan yang lumayan, tentunya memang membutuhkan ekstra tenaga ya. Hanya saja dinikmati saja supaya tidak terasa capek. Nah ini, kalau ada sahabat-sahabat yang punya ternak sapi, silahkan mengambil daun jagung milik kakek nih. Jadi sahabat kakek ajak untuk melihat proses pruning atau pembuangan daun bawah. Sisakan saja segini ya. Nah ini jagungnya yang ini. Nah kemudian ini ada daun dan ini daun ini sisakan aja supaya tidak mengganggu pertumbuhan jagungnya ya. Ini kakek tidak memakai
ini, jadi mungkin sedikit kurang jelas ya pada saat sahabat melihat prosesnya. Ini kakek hanya ngasih contoh saja, nanti akan dilakukan pruning atau pembuangan batang jagung. Luas lahan milik kakek ini setengah hektar ya, dengan bibit 5 kg bibitnya. Biaya yang dibutuhkan ya tinggal kalikan saja dari mulai biaya penanaman ya, pengolahan lahan. Apa saja pengolahan lahan itu tadi ya, membuat ini ya lubang tanam, karena di sini lahannya tidak dicangkul, jadi langsung dibikinkan sini, dibikin lubang tanam, kemudian dikasih pupuk kandang biasanya, baru selanjutnya akan diasek atau ditaju orang sini bilang, diisi bibit. Nah, selanjutnya proses kedua ini penyiangan rumput. Dan di sini karena saking luasnya, kalau dikerjakan secara manual, artinya dengan menggunakan tenaga manusia dikoret, dicangkul, ini tentunya akan memakan biaya lebih banyak. Maka kebiasaan petani di Kabupaten Tuban itu dengan disemprot ya, dengan mulai penyemprotan. Jadi semprot anti gulma. Tahap selanjutnya baru pemupukan. Jadi kalau dikalkulasi biaya untuk setengah hektar ya tadi ya, pupuk itu kurang lebih 3 kali pemupukan menghabiskan sekitaran 3 kintal ya. Itu campur putih urea dengan NPK Ponska. Kemudian obatnya, obat gulma ini 3 kali penyemprotan. Ini kakek 2 sebetulnya ini. Jadi insya Allah masih ada untung. Kalau harga jagungnya memang sesuai harapan. Nah, kakek dengar saat ini kakek mendengar dari para sahabat bahwa harga jagung kondisinya saat ini lumayan bagus. Artinya kalau sampai nanti panen raya jagung, harga jagung masih bisa bertahan, artinya petani akan senyum lebar ya. Dan dalam sejarah baru kali ini sebetulnya ada harga jagung yang kakek dengar sampai melonjak seperti ini. Ini tingginya 2 meter nih tuh. Jadi kakek berada di tengah-tengah larikan jagung. Ini gatel sebetulnya ini. Daun-daun jagung kena muka, kena tangan, ini gatel. Ini sambil kakek melihat proses perkembangan jagung, kakek videokan untuk supaya sahabat lebih semangat untuk membuka lahan jika sahabat punya lahan yang kosong ya. Jadi sebetulnya kalau kita rajin, kita ulet, mengapa harus berpatokan ke mencari kerja? Sebetulnya membuka lapangan kerja di bidang pertanian ini lebih menjanjikan. Walaupun memang jarang sekali saat ini anak-anak muda memilih untuk jadi petani. Petani ini hanya dipakai untuk pelarian saja. Padahal hasilnya kakek lihat di daerah Kabupaten Tuban, ini banyak petani yang kaya-kaya ya. Oh, lumayan nih jagungnya.